butuh, Hmm. boleh nggak 17 juta? Wah, Sebenarnya bagi saya 17 juta juga udah besar, heeh. Karena lagi butuh. udah kali butuh gitu. Tapi bapak itu menunda ngomong begini, habis rapat dia di UGM kena Heeh, rapat eh, organisasi kedokteran ya. iya. Eh, Pak dokter, boleh nggak saya keliling satu ring road dulu? Kita nggak suka karena kita berinteraksi Iya. dari berbagai macam orang atau saudara-saudara kita yang datang dari berbagai macam daerah, tentu dengan kebudayaan berbeda-berbeda ya kan. Oke oke, menarik. Di situ juga kita mendapat pelajaran baru. Hmm. Oh, ternyata karakter teman dari ini seperti ini. Mhm. Eh, Banyak hal yang menarik dipelajari. Terus beli tuh pameran di Bentara tahun 96. 6 Itu yang dengan sama Mas hasil, Nasirun. ya, Terus pameran tunggal. ya pamer tunggal. Nah, itu bisa cerita beli tuh dulu gimana itu pengalaman Nah, pameran tunggal. Kayaknya ada yang lucu dari banyak pameran itu. sekali. Heeh. Saya reformasi, Heeh. wah ini pamer tunggal nih, Ya. dikasih kesempatan oleh Judulnya Energi kalau nggak ya salah. Nedi Hermanu ya waktu itu, Pak Hermanu ya, Oh, oke. dikasih kesempatan. Ya. Waktu itu lagi kacau nih Jogja nih dengan demo. Saya lagi sibuk, saya menyiapkan justru pameran tunggal. Oke. Saya ketika demo orang di UGM itu, saya justru membawa karya ke Bentara. Oh, Benar ini, bawa karya ke Bentara. oke. Eh, Saya membayangkan heroik orang. Iya, tahun 98 di kesempatan pas dari bulan Mei itu, saya Hmm. pamer tunggal, Mhm. uh, dan saya merasakan betul waktu itu untuk menyiapkan pamer tunggal sebagai mahasiswa yang baru menyelesaikan kuliah kan nggak mudah. Iya. Nah, di luar dugaan waktu itu, saya punya pacar namanya Jenny ya. Mantan pacar Mantan sekarang pacar ya. Waktu itu saya kompas istri. dia mau pulang, Oke. saya minta uang, Oke. kamu pulang ya. Ini kayak ini lucu sih, toh dia akan mau pulang ke luar negeri ke Malaysia. Hmm. Akhirnya saya merasa wah beruntung ini. Dia pulang, ketika di bandara saya lepas, saya dikasih uang 100.000. Oh, oke. 100 US waktu itu dolar ya. Wah ini lumayan nih, cukup untuk membuat pamer tunggal. Berarti kalau ditukar menjadi rupiah kan ketika 98 menjadi 1,5 juta. Ya, itu besar Besar itu. ketika itu. Nah, wah ini bisa. Akhir benar saya bisa memproduksi leaflet Hmm. untuk pamer di Bentara itu. Hmm. Saya bisa beli makanan Mhm. dari uang yang dikasih pacar yang lari karena faktor reformasi ya waktu itu. Nah, lari dia. Oke. Saya mendapatkan duit ini. Saya bisa bikin leaflet, saya ingat betul bisa leaflet waktu itu. Penulisnya Ade Tanesia ya, Mbak Ade Tanesia itu yang nulis. Bisa membuat acara pembukaan, Mhm. bisa beli makanan. Mhm. Nah, di sini saya merasakan betul sebagai perupa yang mengawali untuk menjadi perupa Mhm. di Bentara proses. Mhm. Dan proses itu saya alami justru ketika gonjang-ganjingnya Jogja. Oke. Oke. Saya merasakan pameran itu kenapa luar biasa. Karena banyak sekali teman-teman aktivis atau yang suka demo itu mampir gitu. Hmm. Ketika pamer itu untuk mengasuh, minum, luar biasa memang saat itu. Jadi habis demo mereka Mampir ke Bentara sampai melihat pamer, ngobrol banyak. Oke. Ini yang apa ya, yang membuat saya Jogja itu seperti itu uniknya. Dalam tanda petik saya bukan nggak peduli, tapi saya kan juga pamer juga demo sebenarnya kan gitu. Nah, dengan memilih jalur itu. Nah, banyak menjadi pijakan ya, pijakan dasar untuk mengembangkan diri ke depannya. Bentara lah yang bisa memberi kesempatan kepada teman-teman yang maaf dalam tanda petik ini, teman-teman yang sungguh-sungguh. Karena kita harus menyadari berproses seni di Jogja itu kan
tidak banyak waktu itu tempat. Hanya berapa tempat. Iya. Nah, salah satunya Bentara. Iya. Suka nggak suka, Bentara itu seperti pembaptis lah. Untuk memilih jalur ini, gitu loh. Suka nggak suka, kalau sudah branding kan begini, kalau di ruang publik itu. Kalau sudah pamer di Bentara, berani nggak kamu menjadi seniman ke depan? Kayak gitu. Udah jalannya terbuka gitu, untuk ya. Berproses ke depannya. Ya. Gitu. Nah, hal-hal itulah yang kita banyak dapatkan di Bentara. Kalau nggak salah ada karya yang laku juga waktu itu. Oh, itu gimana tuh? Itu berikutnya tahun 2003. Oh, 2003. Pameran tunggal yang kedua. Yang kedua, saya punya, kan di Bentara punya istilah nggak boleh pamer 2 kali sebenarnya. Kan, 2 kali dalam tanda petik. Kalau sudah pernah pamer tunggal sekali, saking banyaknya seniman yang antre. Nah, saking banyaknya seniman di Jogja ini, populasinya otomatis ya. Yang mengelola Bentara pun dari awal udah mengatakan tidak boleh pamer 2 kali kan gitu. Tapi saya di luar dugaan, saya bisa tembus pameran kedua tahun 2003. Ini benar-benar satu pameran. Ini saya udah punya anak. Anak sudah berumur 1 tahun lah ya, ketika tahun 2003. Nah, disinilah ada satu fase kedua sebagai pengalaman proses berkesenian yang menarik menurut saya. Karya sudah terdisplay. Saya ngomong sama istri ketika itu. Nanti malam pamerannya dibuka. Wah, gimana? Uangnya tinggal 150.000. Oh, oke. Bayangan dulu saya lebih banyak punya uang tahun 98 tunggal ya, pamer tunggal. Tahun 2000, gimana ini? Ya itulah nanti modal 150 itu dibelikan aqua sedikit, separuh. Setelah itu dibelikan ketela goreng aja separuh. Benar-benar ketika pembukaan saat itu istri saya benar-benar punya uang 150.000. Tahun 2003. Dan saya punya bayi. Saya memilih uang itu, saya nggak memikirin besok makan apa. Saya memilih uang itu untuk pembukaan di Bentara. Untuk beli minuman, gelas lah ya. Setelah itu beli ketela goreng. Ketela goreng itu yang pohung sama yang manis. Wah, kalau tamu makan itu udah, pasti udah seret ini. Saya udah bisa beli makan apa lagi. Dan ketika pembukaan habis, istri saya pulang dengan anak duluan, dengan adik-adik. Di situ saya merasakan betul saya pulang jalan kaki dari Bentara. Dan saya ngalamin berapa kali ketika tahun 2003 itu berproses di Bentara itu, setelah menjaga pameran selalu pulang jalan kaki. Nah, saya mengerti ya memang begini pilihan. Ya, dunia seniman selalu ada romantisnya ya. Iya. Tapi sebenarnya nggak romantis itu penderitaan tuh. Pameran tentu dengan harapan-harapan. Ya. Di hari terakhir ketika mau penutupan, di luar dugaan ada pembeli nih. Ada pembeli dari Malang. Ya kita sebutkan lah, ada pembeli, seorang dokter dari Malang. Melihat satu karya saya pas di tengah-tengah karya itu. Karya itu judulnya apa ya? Pokoknya penuh dengan botol kepala manusianya gitu. Kepala semua diisi dengan botol-botol. Ya maaf hubungannya dengan ya kayak tadi itulah. Botol itu bisa melupakan sesaat, melupakan masalah. Botol itu bisa, ya, itu yang saya buat manusia-manusia duduk seperti di horizonnya pantai, tapi berdiri kepala semua dengan botol. Saya menyebutlah harga, berapa nih Putu? Saya menyebut harga pertama, dia menawar. Kita terbuka aja. Harganya 23 juta, Pak. Waktu itu ya, lukisan besar. Wah, itu boleh nggak 17 juta? Sebenarnya bagi saya 17 juta juga udah besar. Karena lagi butuh. Gitu. Tapi
Bapak itu menunda ngomong begini, habis rapat dia di UGM kena rapat organisasi kedokteran ya. Iya. Pak dokter, boleh nggak saya keliling 1 ring road dulu? Oh, baiklah. Akhirnya Bapak itu keluar, pergi keliling 1 ring road untuk mikirin harga yang cocok apa enggak. Cocok enggak ya. Saya juga seperti deg-degan seperti menunggu lotre gitu. Dibeli enggak? Saya benar-benar sepeser uang pun enggak punya udah. Iya. Dibeli enggak ya? Saya menunggu di Bentara. Bentara, karya sudah diangkut. Menerimalah berita dari dia. Oke, saya ambil 12 juta. Nah, disitulah awal suka nggak suka, itu juga rezeki. Tapi mungkin kayak tadi itulah balanya kalau kita mau kerja keras. Gitu. Nah, selalu ada balasan yang baik. Dan dari situlah karya saya mulai jalan di Bentara pertama kali saya. Saya punya pengalaman latar belakang dari keluarga yang mungkin saya tidak mengatakan keluarga saya itu tokoh di masyarakat. Keluarga itu semua orang datang ke rumah meminta pertimbangan. Ya, bapak saya berbekal kan gitu. Berbekal itu kayak kepala desa ya. Kepala desa. Kepala desa rumahnya terbuka, banyak orang minta tolong, minta apa. Saya dari kecil melihat orang seperti itu. Di rumah tuh menjadi tempat. Kan dulu beda zaman sekarang kan udah ada kantor kepala desa atau apa. Dulu walaupun ada kantor, lebih nyaman nanti kata minta tanda tangan ketemu dengan berbekal atau Pak Kepala Lurah. Nah, saya udah terbiasa rumah saya itu rame. Sehingga saya terbiasa udah menjadi orang terbuka, tidak pernah menjadi orang tertutup dari awalnya. Dan gimana rumah kita tuh kalau biasa dijadikan tempat menginap oleh orang yang ketika orang zaman dulu di Bali jualan garam dari apa namanya Lungkung itu, apa namanya tempat Kusambo itu orang jalan kaki ke Tapan nginep di rumah saya itu biasa itu. Orang jalan kaki dari Kelungkung keliling bawa garam nanti karena zaman dulu orang menginap lebih sopan kalau di rumah kepala desa. Nah, kayak begitu terbiasa rumah kita. Nah, saya sudah melihat gimana merasakan betul begini orang untuk hidup ya. Saya karena termasuk beruntung saya itu ya bisa makan, bisa kuliah, bisa sekolah, tidak harus lambat bayar SPP. Karena kan kita harus bersyukur itu gitu loh. Nah, saya punya proses hal-hal seperti itu. Sehingga ketika berkembang kita menjadi perupa dan seperti saat ini pun di luar dugaan kayak Sangkring, siapapun datang nginep, saya ngajak anak orang dari luar juga tinggal di sini, kuliah di sini, saya sampai berani kalau kamu bisa masuk isi, saya kasih tempat gratis. Ya, Sangkring juga jadi rumah singgah kecil-kecilan. Udah berapa mahasiswa yang walaupun masih saudara yang dari Sulawesi kuliah sini, kayak begitu. Akhirnya itu berhubungan, connect. Ya, itu pilihan yang menarik sebenarnya. Ya, pilihan menarik. Sama dengan ketika Sangkring membuat asrama. Ada asramanya 5 kamar itu. Karena proses juga. Prosesnya apa? Istri saya kalau ngajak belusukan, ketika anak-anak saya masih bayi umur 5 tahun, kecil-kecil itu, selalu belusuk nggak pernah masuk hotel. Selalu masuk wihara. Dog wihara, misal masuk kota Blitar, nanti dog wihara, dibukain bantai, mau apa? Boleh nggak nginep? Nginep di wihara. Dan dalam proses itu, dan tidak hanya di Blitar, di Malang, istri saya selalu ngajak menginapnya di wihara. Nah, dari situ saya punya kesadaran, kita harus punya asrama ini. Biar nanti berguna untuk teman-teman perupa yang tidak punya uang kalau ada yang mau ke Jogja. Gitu. Nah, itu kan menurut saya karena by experience gitu, karena pengalaman. Nah, karena kita punya pengalaman seperti itu, akhirnya kita mengerti, harus buat asrama, tujuan dan fungsi untuk nanti
untuk residen bisa, rumah singgah, ya. walaupun mungkin tidak, ya maaf ya, punya pengalaman nginep di wihara itu kan luar biasa gilanya. Kenapa? Kita nggak ditanya KTP, nggak kenal mereka. Kalau kita orang datang singgah sini kan, bagi orang yang sudah, maaf, udah kenal gitu. Iya. Sesama perupa itu kan masih aman-aman aja. Iya. Ini saya sebaliknya, Iya. saya nongkrong wihara, nginep, dikasih makan gratis. Dari situ punya kesadaran-kesadaran kayak gitu. Dan maka di Sangkring saya pingin juga bangun nanti kayak di atas itu nanti ada 1-2 studio yang ingin untuk memfasilitasi seniman-seniman yang ingin tinggal di Jogja 2 bulan, 1 bulan, yang bertujuan untuk mengenalkan seperti ini energi Jogja. Gitu. Berproses sekalian ya. Udah siap-siapkan itu, tinggal nanti ngisi kasur. Nah, itu karena berdasarkan pengalaman. Saya ada satu pertanyaan untuk Beli Putu, tapi ini pertanyaan untuk Beli Putu sebagai seorang perupa gitu ya. Beli Putu lebih nyaman berkarya untuk idealismenya atau untuk kepentingan pasar? Saya kalau mau jujur, kita kan kadang-kadang ada di tengah. Pasti. Tapi menyiasati untuk tetap di tengah itu ini pertanyaan menarik dalam konteks hubungan dengan kesenian. Ada seorang perupa, ini anak muda, anak dari teman saya dulu. Namanya Yusa. Pak Putu, kok lukisnya seperti ini aja? Ini pertanyaan bagus. Anak yang saya ajak, di Sangkring, atau memberi pertanyaan yang menarik seperti itu. Iya betul. Saya melakukan ini, kamu tahu kan, adikmu 4 lihat harus bayar SPP. Ini berat sebenarnya kan? Dan saya sebenarnya ingin membebaskan diri. Ternyata kita melangkah juga menuju apa yang nama dalam konstelasi ideal sebagai seniman. Bebas. Tetap terperangkap juga. Nah, keterperangkapan ini sebenarnya itu realita. Sama dengan ketika kita melangkah, saya ingin menjadi perupa bebas, mau buat apapun, yang penting tanda tangannya itu setuju. Ya kan begitu sebenarnya logikanya. Tapi semua itu membuat kita tidak bisa bebas. Karena konstelasinya selalu berhubungan, kamu harus bayar listrik. Iya. Kamu harus bayar orang yang bekerja. Iya, betul. Kamu harus kebutuhan sehari-hari. Belum keponakanmu yang kuliah, belum anak kandung. Ini menarik sekali sebenarnya. Pada satu sisi, sebenarnya kebebasan itu kan perangkap. Kebebasan itu perangkap? Iya. Kenapa? Karena kalau kita menuju yang nama kebebasan selanjutnya, itu sudah terjebak juga. Nah, makanya yang mungkin lebih menarik, bahwa kebebasan itu ada titik jenuhnya. Nanti melangkah lagi ke kebebasan lain menuju ke titik jenuh berikutnya. Kayak kurva lah gitu. Kalau kita lihat di statistik itu. Titik ini menuju ke ini. Kalau kita lebih wise mungkin begitu menyikapi. Yang nama market itu penting juga. Yang penting kita ketemu market yang cerdas. Market yang membuat kita tidak terbebani. Yang penting seperti itu. Dan dalam artian begini, yang bebas dan tidak membebani begini. Bukan dalam proses berkarya tuh kita tuh didikte gitu. Oh, iya kadang-kadang kan ada saya mau bikin karya seperti ini gitu. Yang penting tanda tanganmu. Iya. Saya pernah mengalami proses itu. Oh, oke. Pernah mengalami proses seperti itu. Kenapa banyak yang bertanya kepada saya seperti itu? Saya sudah berusaha untuk apa yang saya kerjakan adalah yang menyenangkan. Iya. Betapa tidak terimanya kolektor saya ketika saya lagi disukai karya apa gitu. Atau saya pindah on the spot. Iya, candi-candi gitu kan. Candi-candi unsur komersial kan nggak ada. Makanya saya selalu bilang kepada mereka, ini proses belajar saya untuk mengarsipkan
yang apa namanya benda-benda cagar budaya. Saya tidak mampu, karena saya pelukis, saya tidak mampu memotret. Karena bukan sastrawan, saya tidak bisa mencatatnya dengan kata-kata, satu-satu dengan menggambar. Karena ini menyangkut juga masalah kegelisahan saya. Iya. Nah, seperti itu. Banyak orang yang curiga, ngapain melukis candi? Iya, itu secara market, secara pasar itu dipertanyakan. Kalau saya kamu mau kaya ya melukis standar lah, kita tahu gaya Pak Putu selama ini. Mungkin apa gitu. Tapi itu pun saya selalu kalau ditawari seperti itu, saya menjawab dengan terbuka juga. Kapan saya rindu dengan apa yang diinginkan Bapak? Tunggu aja, entah kapan. Karena melukis itu juga semacam seperti rindu kembali gitu. Menengok kembali karena pernah kita mengalami. Kita kan mengalami prosesnya. Kita lepas proses itu menuju ke proses lain. Otomatis kan bukan melupakan ini, tapi kapan kita rindu lagi melihat itu. Biar kita tidak terpaksa. Kalau tidak rindu, ya itu memaksa gitu. Kalau rindu beda lagi cara pendekatannya. Rindu dia akan kembali. Ya, kalau rindu tidak hanya dia yang kembali, kita pun akan mendatangi. Nah, kayak gitu. Nah, itulah maksudnya. Itu pertanyaan yang bagus. Tapi itu pun tidak harus dijawab tegas. Tapi ya yang penting kapan kita bisa membelah rindu itu untuk kembali melihat yang keingin orang dengan lukis yang masa lalu. Kayak gitu. Cara membelah rindu. Ya, membelah rindu gitu. Saya itu yang lebih realistis gitu. Kalau belum mampu ya saya kerja yang mampu saat ini. Apa yang saya suka saya tetap kerjakan. Kadang-kadang juga ya itu tantangan para perupa kan. Betul. Putu ya. Betul. Ini ada salah satu contoh menarik Mbak Purnama. Benar. Saya nggak bisa berkomunikasi dengan anak-anak. Tapi di luar dugaan karena saya membuka YouTube wayang wong tentang Anoman. Anak saya respon. Ini menarik Pak. Oh bagus nih, bisa jejer berdua duduk menonton itu. Ini wayang wong gitu, bertopeng. Disitulah saya kembali melukis tubuh-tubuh. Tubuh-tubuh yang mengkarakterkan Anoman gitu. Dan di situ saya bisa komunikasi dengan anak. Nah, mungkin ada proses-proses seperti itu. Prosesnya nggak bisa dipaksakan oleh pembeli. Prosesnya nggak bisa dipaksakan oleh pencinta seni. Tapi kadang-kadang oleh anak, wah bagus gerakan keranya. Nah, kayak gitu. Nah, dari situ saya bisa komunikasi. Oh, ternyata fungsi dari melukis itu untuk membangun komunikasi juga. Liputu juga mengeksplorasi Garuda kan? Ya, sekarang. Anetes, pameran terakhir yang 2019 di sini. Itu juga mengeksplorasi tubuh. Tapi dengan pemaknaan yang aku nggak tahu. Mungkin Liputu bisa cerita dong itu seperti apa itu? Garuda Anetes itu. Awalnya saya gelisah ketika melihat satu situs. Satu situs di Sumber Beji Jombang. Itu diekskavasi. Saya menunggu ekskavasinya dari jam 8 pagi untuk pembersihan, menyedot itu karena di lumpur. Gitu. Di lumpur berair sebagai sumber mata air gitu, sumber beji itu. Akhirnya saya melihat prosesnya ketika kolam dan lumpur-lumpur itu disedot. Disedot dari jam 8 pagi, jam 4 sore baru bisa ditemukan Garuda itu. Nah, ketika saya mengalami proses itu, melihat dari sedikit proses betul-betul dari benar-benar dari sampai mengawal surut sampai surut saya lihat. Dan disitulah saya merasakan satu getaran yang mungkin ya kalau kita percaya terhadap nama energi gitu. Wah, ini Garuda masih aktif ini. Ini perasaan saya ketika atau karena saking bosennya nunggu berjam-jam, otomatis kita emosi, kita kan nggak tahu nih. Atau karena proses dan menemukan keartistikan
memunculkan respect, kita juga nggak tahu. Tapi yang secara lebih realistis, kita ngomongin tentang proses menunggu. Sampai surut selama dari 8 pagi sampai 4 sore mungkin 8 jaman ya. Akhirnya utuhlah muncul Garuda itu. Dari situ saya memunculkan pikir dan emosi beradu-adu. Karena ketika saya mendekat Garuda itu, udah datang orang-orang yang melarang saya untuk jangan menyalakan dupa, ya kayak gitu. Saya diteror, saya mendekat itu. Saya tidak menyalakan dupa, tapi saya menyalakan rokok. Saya taruh di Garuda. Tidak boleh Pak, ini rokok, bukan dupa. Bapak kan yang Bapak larang tadi kan dupa. Ini kan rokok. Dianggap pemujaan atau ya, kan? Ya saya dalam pribadi saya ini tetap pemujaan menurut saya, tapi dengan rokok. Itu kan masalah membangun kehangatan, koneknya. Gitu. Saya tak kasih rokok itu Garuda. Gitu. Tak sumbat rokok. Saya memikirkan. Berpikirlah pertama, kalau sekian abad terkubur oleh lumpur, logikanya ini sudah menjadi tulang belulang. Muncullah tengkorak itu, berpikir tentang tulang belulang, Garuda yang menari dengan tengkorak. Dari situ akan tumbuh tubuh nanti daging apa. Nah disitulah berpikir tentang Anates. Karena posisi waktu tahun 2019 itu posisi pada posisi dunia politik yang tidak menurut saya ya tidak enak gitu. Kondusif, ya penuh dengan konflik gitu. Kita nih punya lambang negara nama Pancasila. Yang punya tagline tentang kebinekaan. Garuda, Bhinneka Tunggal Ika. Kok pikiran kita nih nggak demokratis banget gitu. Nah, akhirnya disitulah memunculkan pemikir tentang Anates. Saya munculkan Garuda yang kurus. Posisi Garuda yang tidak berani mematuk. Gitu. Ya akhirnya kita membangun metafor sendiri lah tentang Garuda itu. Garuda yang kurus gitu. Posisinya tidak tegas gitu. Itu dalam arti saya tidak memprotes, tapi Garuda kita sekarang kok nggak mematuk ya. Tidak, udah jelas-jelas orang itu atau udah jelas-jelas di negara ini demokratis kok. Sektarian atau apa. Mungkin ini dalam konstelasi saya salah berpikir. Saya mengkritisi lewat tubuh-tubuh Garuda yang tidak punya kekuatan. Akhirnya muncullah Anates itu. Dan saya harapkan Garuda ini udah bisa mematuk gitu sekarang. Proses ini masih menarik sebenarnya untuk dijadikan kajian, riset lagi. Bahwa kita itu tidak melihat sekedar sebagai Garuda lambang negara gitu. Tapi harus kita memberikan di tubuh Garuda itu atau pemikir Garuda tentang kemanusiaan yang kembali, tentang prinsip-prinsipnya. Masih layak dikaji lagi untuk tidak perlu menularkan kepada masyarakat umum, untuk diri kembali gitu. Untuk diri kembali, untuk syukur-syukur untuk keluarga, berkembang seperti itu. Karena itu tema seperti akan selalu hidup ya. Tema soal cara kita merawat. Ya, cara merawat. Karena kita tidak bisa katakan, kita tidak bisa mengatakan sesuatu itu mati. Bukan NKRI ini mati. Harga mati nggak bisa. Tapi saya lebih setuju kayak Purnama bilang tadi itu, gimana kita merawat, menjaga, memelihara, menumbuhkan lagi dengan berbagai macam. Ya tentu isian-isian apa yang ada di masyarakat. Saya sebagai seniman tentu ingin memberi isian-isian secara kesenian. Bahwa Garuda itu memiliki nilai. Itu sih harapan saya ke depan gitu. Dan ini tidak akan berhenti, akan terus berproses. Nah, mungkin nanti menjadi proyek kecil lagi untuk mengingatkan kita, mengingatkan publik gitu. Jangan, ini bukan proyek berhenti. Ini proyek tumbuh, hidup, berkembang. Berarti akan ada kelanjutan proses kreatif dari Garuda tadi, proses tentang tubuh tadi, atau cara merawat kebinekaan tadi gitu berarti dalam bentuk karya gitu yang rencana lain. saya bukan rencana, ini udah pasti gitu. Kita jalankan karena bagaimanapun
saya yakin Garuda itu muncul dari nilai-nilai kemanusiaan. Walaupun sekarang dijadikan lambang negara, dibekukan seperti itu. Suka nggak suka karena kita tidak mengalami sosialisasi lagi tentang apa itu Garuda, kan kita anggap dibekukan. Kita kembalikan, diisi lagi dengan kemampuan kita menyesuaikan. Dan nanti proses ini akan jalankan lagi. Oke. Matur suksema Pak Tu. Iya, sama-sama. Itu tadi saya kira kita ngobrol sangat panjang soal Sangkring, Iya, mimpi-mimpi Pak Putu yang terwujud, iya, terus soal karya, iya. soal ide tentang Garuda, dan itu mewakili semangat keindonesiaan juga saya Iya. kira. Semoga ya. Semoga. Iya. Nah, Oke Pak Tu, iya, terima kasih. matur suksema untuk waktunya kita bisa Sama-sama. mengobrol. Ya. Teman-teman, sahabat Bentara, kiranya ini adalah akhir dari perbincangan kita bersama Bli Putu Sutawijaya, perupa yang sangat kita pujikan, kita banggakan. Terima kasih untuk waktu para sahabat Bentara. Sampai bertemu lagi dalam seri podcast Bentara Budaya selanjutnya yang tayang di YouTube Bentara Budaya dan juga di Spotify Bentara Budaya. Saya Made Purnama. Saya Putu, Ya. ya. Kami berdua undur diri. Sampai bertemu kembali. Sampai bertemu. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Bentara Budaya, serta nyalakan lonceng notifikasinya ya.